Halo adik-adik, kita akan melanjutkan belajar mengenai organ pada tumbuhan. Sebelumnya, kita telah belajar mengenai organ akar dan batang, maka di video ini kita akan belajar mengenai organ daun, bunga, dan buah. Organ daun. Organ daun memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Hal ini dikarenakan pada organ daun terdapat klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis itu sendiri adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan cara mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan cahaya. Yang kedua, sebagai tempat menyimpan bahan makanan, sehingga biasanya organ daun ini dikonsumsi oleh manusia. Yang ketiga, pada tumbuhan tertentu sebagai alat perkembangan vegetatif, misalnya pada tumbuhan cocor bebek dan begonia. Jadi, apabila kita ingin memperbanyak kedua tanaman ini, maka kita cukup menggunakan organ daunnya saja ditanam, maka nanti akan tumbuh tumbuhan baru yang muncul dari organ daun tersebut. Yang keempat, sebagai alat evaporasi atau penguapan. Evaporasi ini berperan dalam menjaga tingkat kelembapan di dalam tubuh tumbuhan. Yang kelima, sebagai alat respirasi. Karena pada organ daun, khususnya pada bagian epidermis daun atau permukaan daun, terdapat bagian yang disebut dengan stomata atau mulut daun. Nah, melalui stomata inilah udara pernafasan bisa keluar dan masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Yang keenam, menyerap energi cahaya matahari. Poin nomor 6 masih berhubungan dengan poin yang pertama. Karena pada organ daun terdapat klorofil, maka klorofil inilah yang mampu menyerap energi cahaya matahari untuk selanjutnya digunakan sebagai energi dalam proses fotosintesis. Berikutnya adalah struktur daun. Daun terdiri dari jaringan epidermis, mesofil, dan ikatan pembuluh. Epidermis merupakan lapisan terluar dari daun. Nah, epidermis ini ada epidermis bawah dan epidermis atas. Epidermis daun tertutup oleh lapisan kutikula atau semacam lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan yang terlalu besar. Karena apabila tumbuhan melakukan penguapan yang terlalu besar, maka tumbuhan akan kekurangan cairan. Nah, pada bagian epidermis terdapat stomata atau mulut daun yang berfungsi untuk melaksanakan fungsi pertukaran gas. Yang kedua adalah bagian mesofil atau daging daun yang terdiri atas jaringan palisade yang mempunyai banyak kloroplas. Nah, di dalam kloroplas inilah terdapat klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Dan juga ada jaringan bunga karang. Yang ketiga, yaitu ikatan pembuluh. Ikatan pembuluh daun membentuk tulang daun. Tulang daun terdiri atas xilem dan flem. Nah, ikatan pembuluh akan berakhir di ujung daun berupa celah kecil yang disebut dengan hidatoda. Jaringan xilem dan flem ini memiliki fungsi yang sama yang terdapat pada organ-organ yang lainnya. Berikutnya adalah organ bunga. Organ bunga berfungsi sebagai alat pembentuk sel kelamin, karena pada organ inilah terdapat sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Berikut disajikan gambar bunga beserta bagian-bagiannya. Ada bagian mahkota yang berfungsi sebagai aksesoris atau hiasan bunga. Mahkota ini biasanya mampu menarik perhatian serangga, dan serangga inilah yang berperan membantu proses penyerbukan pada bunga. Lalu ada bagian kelopak yang juga berfungsi sebagai aksesoris bunga, dan ada bagian dasar bunga, tangkai bunga, dan bakal biji. Sedangkan sel kelamin pada bunga terdapat pada bagian putik dan benang sari. Sel kelamin betina terdapat pada bagian putik, tepatnya di kepala putik, dan sel kelamin jantan terdapat pada bagian benang sari, khususnya pada bagian kepala sari. Nah, bunga ini dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap.
Bunga dikatakan lengkap apabila memiliki perhiasan bunga dan alat pembiak. Perhiasan bunga bisa berupa mahkota dan kelopak, sedangkan alat pembiak berupa benang sari dan putik. Bunga dikatakan tidak lengkap apabila bunga tersebut telanjang atau tidak memiliki aksesoris bunga dan bunga mandul, berarti bunga tersebut tidak memiliki sel kelamin. Berikutnya adalah pembagian bunga berdasarkan kelengkapan alat pembiak. Berdasarkan kelengkapan alat pembiak, bunga dapat dibedakan menjadi bunga biseksual, bunga uniseksual, bunga jantan, dan bunga betina. Bunga biseksual yaitu apabila dalam satu bunga terdapat benang sari dan putik sekaligus. Jadi dalam satu bunga terdapat 2 sel kelamin. Yang kedua adalah bunga uniseksual. Bunga uniseksual dibagi menjadi bunga berumah 1 atau monoecious dan bunga berumah 2 atau dioecious. Bunga dikatakan berumah 1 apabila dalam satu batang tanaman terdapat 2 jenis bunga. Jadi dalam satu batang tanaman ini memiliki bunga yang berkelamin jantan dan bunga yang berkelamin betina. Sedangkan bunga berumah 2 artinya dalam satu batang tanaman hanya terdapat satu jenis bunga, yaitu bunga yang memiliki kelamin jantan saja atau bunga yang memiliki kelamin betina saja. Jadi antara bunga yang memiliki kelamin jantan dan bunga yang memiliki kelamin betina itu terletak pada tanaman yang berbeda. Yang ketiga adalah bunga jantan. Artinya dalam satu tanaman hanya terdapat bunga jantan saja. Dan bunga betina berarti dalam satu tanaman hanya memiliki bunga betina saja atau memiliki putik saja. Nah, untuk bunga jantan dan bunga betina ini biasanya lebih mudah diamati pada tanaman pepaya. Organ yang terakhir adalah organ buah. Di dalam organ buah terdapat bagian biji, yang mana biji inilah yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kita akan mempelajari bagaimana biji terbentuk di dalam buah. Proses pembentukan biji diawali dengan melekatnya serbuk sari di atas kepala putik, lalu terjadi proses penyerbukan yang dilanjutkan dengan proses pembuahan. Setelah terjadi proses pembuahan, bakal buah dan biji berkembang menjadi buah. Nah, biji yang terdapat di dalam buah ini mengandung embrio atau lembaga, yang mana embrio atau lembaga ini merupakan hasil peleburan dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, apabila biji ini kita tanam di dalam media yang sesuai, maka nanti biji ini akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Berikutnya adalah macam-macam buah. Buah dibedakan menjadi buah tunggal, buah agregat, dan buah majemuk. Buah tunggal merupakan buah yang dibentuk oleh hanya satu bakal buah. Contohnya buah mangga dan buah pepaya. Jadi satu buah berasal dari satu bakal buah. Yang kedua yaitu buah agregat, di mana buah yang dibentuk oleh banyak bakal buah berasal dari satu bunga. Contohnya pada buah murbei. Jadi kalau kita amati, buah murbei ini terdiri dari butiran-butiran buah kecil yang menyatu jadi satu. Hal ini dikarenakan buah murbei ini berasal dari banyak bakal buah tetapi terdapat dalam satu bunga. Yang ketiga yaitu buah majemuk atau buah berganda, di mana buah yang dibentuk berasal dari banyak bakal buah dan banyak bunga. Contohnya pada buah nanas, nangka, dan kluih. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai organ-organ pada tumbuhan, khususnya mengenai organ daun, bunga, dan juga buah. Semoga penjelasan ini bisa membantu adik-adik untuk lebih memahami mengenai organ-organ yang terdapat pada tumbuhan.